Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tietira Misha Gagansa dengan NIM 2014-201072, mahasiswa semester 3 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi. Tahap-tahap dalam inisiasi menyusui dini. Yang pertama, dalam proses melahirkan, ibu disarankan untuk mengurangi atau tidak menggunakan obat kimiawi. Jika ibu menggunakan obat kimiawi, terlalu banyak dikhawatirkan akan terbawa ASI ke bayi yang nantinya akan menyusui dalam proses inisiasi menyusui dini. 2. Para petugas kesehatan yang membantu ibu menjalankan proses melahirkan akan melakukan kegiatan penanganan kelahiran seperti biasanya. Begitu pula jika ibu harus menjalani operasi sesar. 3. Setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan seperlunya tanpa menghilangkan vernix kulit putih. Vernix kulit putih menyamankan kulit bayi. 4. Bayi kemudian ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi, kemudian jika perlu, bayi dan ibu diselimuti. 5. Bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya, tidak dipaksakan ke puting susu. Pada dasarnya, bayi memiliki naluri yang kuat untuk mencari puting susu ibunya. 6. Saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, ibu perlu didukung dan dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusui. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengamati dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi. 7. Bayi dibiarkan tetap dalam posisi kulitnya bersentuhan dengan kulit ibu sampai proses menyusui pertama selesai. 8. Setelah selesai menyusui awal, bayi perlu dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin K, dan ditetes mata. 9. Ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung memungkinkan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkannya. Karena kegiatan menyusui tidak boleh dijadwal, rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Bayi jadi jarang menangis karena selalu merasa dekat dengan ibu. Dan selain itu dapat memudahkan ibu untuk beristirahat dan menyusui. Pemeriksaan Leopold adalah pemeriksaan dengan metode perabaan yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi dalam rahim. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin di trimester 3 kehamilan atau saat kontraksi sebelum persalinan. Tahap Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat di fundus uteri. Pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka ibu, minta kaki ibu untuk ditekuk, rahim dibawa ke tengah. Tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan jari. Tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita cm. Letakkan pita cm secara berbalik dari fundus uteri sampai ke tepi atas simfisis. Ditandai batasnya, lalu baca hasilnya, kemudian didokumentasikan gerakan jari kedua tangan yang berada di fundus uteri untuk meraba bagian teratas janin. Tentukan bagian janin yang ada di dalam fundus uteri. Tahap Leopold 2. Kedua tangan pindah ke samping kiri dan kanan, perut ibu raba sisi rahim dengan menggunakan kedua telapak tangan. Dorong rahim ke satu sisi sambil raba secara lembut dan perlahan dan raba bagian janin yang berada di sisi tersebut. Lakukan ke sisi yang lain dengan cara yang sama, tentukan letak punggung janin. Tahap Leopold 3. Letakkan tangan kanan di atas simfisis dengan ibu jari di sebelah kanan pasien dan 4 jari lainnya di sebelah kiri pasien. Goyang bagian bawah janin ke kiri dan ke kanan secara lembut dan perlahan.
Jangan sampai pasien merasa kesakitan. Tentukan letak bagian bawah janin. Tahap Leopold 4. Posisi membelakangi pasien, raba bagian janin yang terletak di sebelah bawah dengan kedua telapak tangan dan seberapa jauh bagian tersebut. Setelah masuk ke dalam pintu atas panggul, tentukan bagian janin yang berada di bawah. Kirakan apakah ada disproporsi kepala janin dengan panggul. Tentukan seberapa jauh bagian bawah janin tersebut setelah masuk pintu atas panggul. Bagi Anda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terlebih lagi yang ingin menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami. Keluarga Besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang terakreditasi B, berlokasi di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di kawasan yang strategis, mudah dijangkau oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.